Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ingkang boten selak dahar, boten selak mumbah-umbah, boten selak njait, boten selak macul, boten selak kumpul bojo malih, kita dherekaken mengenai fikih. Sampun dugi surat Fatihah tenggene iyyaka maliki yaumiddin ya. Kula wong salwang suli ngemutaken jenengan, muga-muga jenengan ya ora bosen liyana temenanan. Ngucapno lafal Allah iku aja ngasi ora iso, aja Allah ae. Mengke nek salat ora sah. Latihan ngesek saisane aja ngasi ora iso. Ora usah isin luwung Allah. Allahu Akbar iku malah tesisa. Aja Allahu Akbar. Syekh Allah mawon niku berarti seleder wae. Mari kita ikuti sampai pada Maliki Yaumiddin. Setelah kita diarahkan oleh Allah membaca Fatihah sampai pada Ar-Rahmanir Rahim yang kedua, agar tidak terlalu takut kemudian putus asa, yang ada hanya ketakutan kepada Allah. Takut itu baik, ketakutan itu tidak baik. Maka kita diarahkan oleh Allah untuk mengulangi lagi Ar-Rahmanir Rahim. Setelah kita baca Ar-Rahmanir Rahim, maka timbul ada rasa ketenangan jiwa. Ternyata Allah Ar-Rahmanir Rahim. Setelah tenang, terkadang terlena kembali. Gusti Allah Rahman Rahim kok mendem-mendem sithik. Gusti Allah Rahman Rahim kok kodo-kodo sithik. Agar itu tidak terlena dengan Rahman Rahimnya Allah, maka Allah mengarahkannya dengan membaca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, zat yang merajai di hari pembalasan. Orang yang takut kepada Allah tapi tidak terarah juga ada. Takut yang terarah, bagaimana Allah mengarahkan rasa takut kita, diingatkan bahwa nanti setelah kematian ada hari pembalasan. Dan ketahuilah di hari pembalasan tidak ada yang bisa mempunyai sifat kuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang merajai di hari pembalasan. Maka akan timbul rasa takut tapi ada semangat, bukan ketakutan yang berkepanjangan. Takut tapi ada semangat. Anak takut kepada orang tua, itu terkadang anak menjadi putus asa, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Tapi takut kepada orang tua yang ada semangat. Wah, aku nek ora belajar diseneni bapak. Takut terus belajar, itu artinya takut yang ada semangat. Setelah kita mendengar kata-kata Maliki Yaumiddin, maka ada rasa takut kepada Allah tapi timbul semangat. Kalau memang nanti karena memang nanti ada hari pembalasan, lah bagaimana kita tidak ibadah? Wong ada hari pembalasan. Karena memang nanti ada perhitungan amal, bagaimana kita bisa tidak semangat dalam beribadah? Kalau nanti ada pembalasan amal, bagaimana kita berani berbuat dosa? Akhirnya yang timbul adalah kesemangatan untuk berbuat baik dan kesemangatan untuk menjaga diri jangan sampai berbuat dosa. Itu setelah kita mendengar kata-kata Maliki Yaumiddin. Tidak hanya takut saja kemudian berdiam diri,
tapi takut yang menimbulkan semangat itu sangat penting. Karena kalau takut tok tidak timbul semangat, akhirnya malah tidak berani begini, tidak berani begitu, tidak berani keluar dari rumah. Saya mau kerja nanti malah mati di perjalanan, saya nanti bagaimana? Tapi tetap bekerja, menjalankan rutinitas, tapi diisi dengan pekerjaan-pekerjaan yang positif. Itu faidah ketika mendengar kata-kata Maliki Yaumiddin. Jadi tanamkan ke dalam hati, masukkan ke lubuk hati yang paling dalam bahwa nanti ada hari pembalasan, dan di hari pembalasan itu hanya Allah yang merajai. Maka ayat selanjutnya bisa kita lihat, setelah ada takut dan semangat, iyyaka na'budu. Nah, mari kita buktikan. Jangan hanya takut kemudian tidak menjalankan apa-apa, tapi takut yang punya semangat. Maka Allah mengarahkan kita untuk masuk pada ayat selanjutnya, iyyaka na'budu. Kalau diartikan hanya kepadamu ya Allah kita menyembah. Ketahuilah setiap kita membaca zikir, apalagi surat Fatihah, di mana zikir itu memuji kepada Allah, di mana ayat-ayat itu memuji kepada Allah, maka Allah menjawabnya. Maka kemarin untuk membuka awal surat Fatihah, ja'altus sholata nisfaini, nisfun li wa nisfun li abdi wa li abdi ma sa'al. Salat itu tak jadikan dua bagian, separuh untuk saya, separuh untuk hambaku, dan untuk hambaku apa saja yang diminta. Ketika kita membaca takbir Allahu Akbar, apa jawaban Allah? Betul, memang akulah Allahu Akbar. Di setiap zikir-zikir yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca, di mana isi kandungan zikir dan ayat memuja Allah, maka Allah menjawab betul. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, betul wahai hambaku, aku zat yang Rahman Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, betul, memang aku yang punya hak menerima pujaan, karena semua milikku, semua aku ciptakan. Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan, betul, siapa yang bisa merajai kecuali aku. Begitu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kita menyembah. Kira-kira Allah jawabnya gimana ketika sampai situ? Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Kira-kira Allah jawabnya gimana? Temenan tah ngene iku. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Betul tah? Betul tah kamu hanya menyembah aku, tidak menyembah harta? Kemarin kok menyembah harta, mengatakan kalau tidak ada uang tidak bisa gini, tidak bisa gitu. Semua kamu ukur dengan uang, jabatan kamu sembah, bahkan terkadang menyembah nafsumu sendiri. Saya memerintahkan ini, nafsumu merintahkan itu, tapi yang kau dulukan adalah perintah nafsumu. Mana yang menjadi Tuhanmu? Aku apa nafsumu? Ini kalau sudah sampai pada iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kita menyembah. Allah akan bertanya kepada kita, apa benar kamu seperti itu? Apa tidak salah dengar saya mendengar ucapanmu, kemarin menyembah harta, kemarin menyembah jabatan, kemarin menyembah atasanmu, kemarin menyembah istrimu, kemarin menyembah suamimu, kemarin mengagung-agungkan pangkatmu.
Kalau memang kita dalam posisi yang benar, iyyaka na'budu, Allah menjawab, betul wahai hambaku. Aku telah menyaksikan sendiri dan aku tahu kamu tidak pernah menyembah selain aku. Maka aku pasti kamu dahulukan. Nah sekarang mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ketika kita mengaku iyyaka na'budu, dan ketika itu pula belum terbukti, tentunya kita akan malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri. Maka tidak aneh para wali-wali Allah itu tidak berani mengangkat kepala beliau ke atas. Karena apa? Malu. Merasa belum mampu sesuai dengan keberadaan diri masing-masing sebagai hamba Allah. Berbeda dengan kita, ibadah sedikit, dosa banyak, tapi pede. Wah, seolah-olah sudah ahli surga. Ndangak-dengek. Ya, kadang ndangak sambil malang kerik. Ndangak sambil anyul. Seolah-olah kita ini sudah, waduh, sudah istimewa. Padahal kalau kita ditanya iyyaka na'budu, kemudian ada pertanyaan, betul tah omonganmu itu? Dan kalau memang sudah betul, Allah akan menjawab, benar, saya menyaksikan, saya tahu, saya yang menciptakanmu, saya yang membuka hatimu agar kamu betul-betul menyembah hanya kepada saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Kira-kira jawabannya bagaimana? Lah kepada siapa lagi kalau bukan hanya kepada saya? Tidak mungkin jabatanmu menolong kamu, tidak mungkin kekayaanmu menolong kamu, tidak mungkin atasanmu menolong kamu, tidak mungkin suamimu menolong kamu, tidak mungkin istrimu menolong kamu. Kalau toh mereka menolong, itu karena saya menghendaki untuk mereka menolong kamu. Tak kasih kekuatan, suamimu tak kasih kesembuhan, akhirnya bisa bekerja, mendapatkan nafkah, diberikan kepada kamu dan anak-anakmu. Kalau toh atasanmu menolong kamu, karena tak kasih kekuatan, tak buka hatinya untuk punya peduli menolong kamu. Kalau toh istri-istrimu menolong kamu, membahagiakanmu, karena tak buka hatinya untuk bisa senang kepada kamu. Coba kalau saya tutup hatinya untuk benci kepada kamu, tidak akan ada istri mau menolong suami, apalagi kalau sering didolimi. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kita memohon pertolongan. Kepada siapa lagi wahai hambaku yang sedang sholat menghadap kepadaku? Memang aku yang bisa menolong, selainnya tidak bisa. Uangmu tidak bisa, jabatanmu tidak bisa. Apa saja yang merasa kamu miliki itu pun milik saya. Apa saja yang ada di depanmu itu pun aku yang menciptakannya. Siapa saja yang punya jasa kepadamu itu pun karena aku menginginkannya. Sudah habis kita. Kalau sudah pada iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, habis kita sudah. Tidak punya apa-apa. Cuma terkadang kita ini sok sombong. Pekerjaan Allah kita ngakui. Wah, bisa ngasih doa orang kemudian sembuh. Wah, tak dungani waras kok. Tak kasih doa usahanya lancar. Masya Allah. Penggaweane Allah diakoni. Itu pekerjaan Allah, kita yang mengakui. Memang seperti itu, kita itu punya watak yang kurang baik. Apa yang diciptakan Allah kemudian menganggap itu adalah milik kita. Awalam yarol insanu anna khalaqna mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Coba itu manusia, apa dia tidak melihat tak ciptakan apa
apa saja. Setelah jadi dia mengatakan itu milik saya. Wedhuse sapa Kang? Wedhusku. Coba. Duite sapa? Duitku. Sawahe sapa? Sawahku. Disinilah kita belum memahami dari kandungan makna wa iyyaka nasta'in. Orang yang sudah paham betul tentang wa iyyaka nasta'in, maka tidak pernah ada kesombongan di situ. Bagaimana kita bisa sombong walaupun kita bisa menolong 1000 orang dalam satu hari? Bagaimana kita bisa sombong walaupun kita menjadi sabab orang lain mendapat hidayah dari Allah satu hari 1000 orang? Karena itu semua murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah di dalam bersabda, iyyaka didahulukan. Ini kalau bahasa Arab punya makna hasr, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau sudah sampai pada sini, maka kita hanya bisa memohon, bersyukur, memohon, bersyukur, memohon, bersyukur. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya tetangga, kita punya atasan, kita punya jabatan. Ketahuilah semua itu Allah yang membuat, Allah yang memiliki. Maka sudah pantasnya kalau kita mengaku di hadapan Allah dengan mengucapkan wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah berada pada posisi tidak bisa mempunyai apa-apa dan tidak punya apa-apa, tidak bisa mempunyai dan memang tidak punya apa-apa kita ini, terus apa selanjutnya? Hanya menjalankan perintah. Maka ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita menyembah kepada Allah, iyyaka na'budu, maka barulah kita pantas sebagai hamba memohon. Anak kalau sudah membantu bapak ngewangi ngedos, baru matur, Pak tumbasaken sepatu macem. Bapak ngedos dolanan HP, bapak meme gabah dolanan HP, bapak ngusungi gabah dolanan HP, gabahe payu, Pak tumbasno sepatu, tak kaplok sepatu kowe. Kita belum menjalankan tugas Allah, tapi permohonan kita sudah setumpuk. Coba kita punya malu ndak kepada Allah. Maka setelah iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Jadi lakukan dulu perintah Allah. Jadi nanti ada macem gitu loh. Macem itu apa? Pantas. Pantas untuk memohon, sudah menjalankan tugas sekian. Maka urutan dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wujudkan dulu amal kita. Apa yang diperintahkan Allah laksanakan, apa yang dilarang Allah tinggal dengan semaksimal mungkin, barulah pantas kita mengajukan permohonan. Ya. Setelah membantu bapak, membantu ibu, Pak belikan HP, Pak belikan sepatu, Pak belikan celana, maka orang tua akan mudah untuk memberi. Iya nang, wis sedina ngewangi ngedos, mau iki engko jatahe sesasi, kowe iso ngani ping pira? Kula nek ping gangsal welas dinten saged Pak, gang sedinten ah Pak. Ya mohon sepatu, maka dengan mudahnya Allah memberikan. Bahkan bagi anak yang tekun membantu orang tua itu belum meminta sudah disiapkan. Sama dengan Allah terhadap kita. Bagi yang tekun menjalankan perintah Allah, setiap mohon langsung
dikasih. Yang lebih tekun sudah disiapkan tanpa memohon. Karena karena butuhnya sungguh-sungguh sudah disiapkan. Maka para wali ada yang tidak senang berdoa. Loh, kok saya harus berdoa itu? Apa Allah tidak melihat saya? Sama dengan anak yang tekun itu tidak pernah mohon. Karena ketekunan anak akan menjadikan perhatian orang tua kepada anak itu secara otomatis. Contoh, anak ada 5. Yang paling pertama tekun sekali. Itu sudah dilihat oleh bapaknya. Mak, saya seorang pasar. Ada apa, Pak? Loh, itu anakmu kan sepatunya sudah rusak. Padahal tidak memohon. Sudah dipikirkan lebih dahulu sebelum memohon. Iku wis gede dak mbok lurak-lurakno, padahal tidak minta itu. Setelah rabi, kebon sing sebelah wetan kok gawe omah, kok kekno anakmu sing barep. Padahal tidak pernah memohon. Ada orang tua yang memberi anak asal dia memohon. Karena apa? Baktinya kurang. Allah wong wangi pisan pindho kok mak nek ora njaluk ora usah kei. Ada yang tidak mau membantu sama sekali. Itu kadang minta 10 kali baru dikasih sekali. Ada yang sudah tidak mau membantu, nyolonginan duit. Itu kalau mohon malah ditapuk cangkeme. Sepatu, Pak, sepatu. Kongkonane keset, jipuinan duit. Ya. Maka Allah pun bersikap seperti itu kepada hamba-hambanya. Ada para kekasih Allah itu belum meminta sudah disiapkan permohonannya, belum diajukan sudah disiapkan apa saja yang akan diberikan sesuai yang dibutuhkan. Maka di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lakukan perintah Allah, laksanakan perintah Allah, mintalah kepada Allah. Jadi di situ hubungannya seperti itu. Alhamdulillah telah kita ikuti makna yang terkandung dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan bisa kita resapkan dalam hati, kita amalkan, kita wujudkan dalam perilaku sehari-hari. Bagaimana kita mampu menanamkan di dalam hati bahwa semua ini sesuai kehendak Allah, semua ini hanya pemberian Allah, kita tidak punya apa-apa, kita hanya sebagai hamba yang digerakkan oleh Allah, mulai dari keinginan hati sampai kekuatan tubuh, semua murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atuhu li kulli hawlim minal walim muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir